What is the future of your child's education? For certain, you're looking for 1. Academic excellence, 2. A strong Christian character development program, and 3. Quality teachers providing quality learning process. At Penabot International, the school of choice, we are committed to providing an education with a globally committed curriculum. At Penabot International, we do not sacrifice quality for quantity. At Penabot International, we provide a balanced education. Penabot International, your child's choice pathway to a quality university. Saudara-saudari yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab BPK Penabur, bagian dari tubuh Kristus di lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, boleh merayakan ulang tahun yang ke-71. Selama 7 dekade lebih, BPK Penabur berkarya di bidang pendidikan. Tentu karyanya ini telah menjadi berkat, telah berdampak untuk banyak orang. Alumni BPK Penabur ada yang menjadi dokter, pendeta, pengusaha, profesional, politisi, menteri. Mereka semua mengalami bagaimana BPK Penabur dipakai oleh Allah di bidang pendidikan untuk mendidik dan mentransformasi kehidupan mereka sehingga mereka bisa berkarya di bidangnya masing-masing. Tentu saja fakta ini tidak boleh membuat BPK Penabur merasa puas diri berlebihan secara rohani. Sebab kadang-kadang godaan untuk merasa kurang, jebakan egosentrisme membuat BPK Penabur sebagaimana umumnya kecenderungan manusia bisa jatuh pada sikap untuk hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Hari ini di momen ulang tahun yang ke-71, maka sangat tepat kalau BPK Penabur mau membangun komitmen untuk terus berubah, terus berbagi dan berdampak bagi sesama. Apa yang sudah Tuhan Yesus karuniakan kepada BPK Penabur jauh lebih besar dari sekedar 5 roti dan 2 ikan. Dan jika itu diserahkan kepada Tuhan, maka kita percaya BPK Penabur pasti berdampak dan memberkati banyak orang di bidang pendidikan. Dia bukan hanya akan menjadi lembaga pendidikan yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan, tetapi keberadaan dia betul-betul berdampak dan menjadi relevan. Menjadi perpanjangan tangan Kristus yang mendidik sebanyak mungkin orang. Hari ini, jemaat-jemaat di lingkup GKI Sinwil Jabar, mari kita semua mendoakan dan mendukung terus BPK Penabur. Sehingga komitmen BPK Penabur untuk berubah, berbagi, dan berdampak untuk sesama bisa terwujud karena pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Nya. Selamat ulang tahun yang ke-71 BPK Penabur. Tuhan terus memberkati pelayanan kita bersama. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Masker dan hand sanitizer adalah benda penting yang sekarang ini menjadi kebiasaan baru ketika kita keluar rumah. Kebiasaan baru yang terjadi di masa pandemi ini telah banyak memberikan berbagai perubahan dalam hidup umat manusia. Perubahan-perubahan akan terus terjadi seiring waktu perjalanan hidup manusia. Yayasan Pendidikan Kristen Penabur dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, melakukan berbagai perubahan-perubahan. Kita mensyukuri pertolongan Tuhan yang menyertai perjalanan perubahan Badan Pendidikan Kristen Penabur sampai hari ini.
Kita bersyukur mempunyai banyak orang, mulai dari para pendiri, pengurus, guru, karyawan, pendeta, gereja, pada setiap zaman dan waktu telah sungguh-sungguh mencurahkan waktu, pikiran, tenaga, dan dedikasinya bagi Badan Pendidikan Kristen Penabur. Badan Pendidikan Kristen Penabur mempunyai tantangan yang khas pada setiap zaman dan waktunya. Kesemuanya itu pasti akan mampu dilewati oleh generasi zamannya. Tantangan setiap zaman bisa berubah-ubah, tetapi cara Badan Pendidikan Kristen Penabur menghadapi tantangan itu tetap sama pada setiap zaman dan waktunya, yaitu kita tetap mengandalkan Tuhan, karena pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan. Badan Pendidikan Kristen Penabur harus terus berani berubah, menjadi semakin peduli dan berbagi. Dan saat ini dituntut untuk berproses lebih sungguh-sungguh untuk berbagi dan berdampak bagi sesama. Badan Pendidikan Kristen Penabur harus menjadi contoh dan teladan dalam upaya berbagi dan berdampak bagi sesama. Memulainya dengan melepaskan diri dari hidup untuk diri sendiri, tetapi sekarang berproses menjadi hidup dengan kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan, mempercayai rencana Tuhan yang menginginkan setiap manusia yang percaya kepadanya mempunyai kasih seperti Allah, menjadi garam dan terang, berdampak bagi sesama untuk membuat kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan dan Indonesia yang lebih maju.
tahun ke-71 Badan Pendidikan Kristen Penabur. Marilah setiap insan BPK Penabur yang pernah dan masih menjadi bagian aktif dari keluarga besar BPK Penabur di 15 kota, terus menjadi insan yang siap berbagi dan berdampak bagi sesama. Tuhan memberkati selalu kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu mendapat perhatian bersama. 1. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Yosua Chandra, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Devina Kusnandar, pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 9 di Gereja Katolik Santo Yohanes Bosco, Paroki Danau Sunter. Tata cara dan masa aprobasi dapat dibaca pada warta online. 2. Pemahaman Alkitab dilaksanakan pada hari Kamis 5 Agustus 2021 pukul 19.30 via Zoom dengan tema Kitab Yunus, dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael, MTH. 3. Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak senter GKI Gading Indah dapat dilihat di warta jemaat. Demikianlah pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Hati yang terarah kepada Roti Hidup akan dipimpin oleh Pendeta Stira Budi Purwosuito. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat yang dikasihi Tuhan, pada minggu pertama di bulan Agustus ini ibadah kita masih harus dilakukan perekamannya dari rumah-rumah para pelayannya. Tentu terkait dengan situasi kita yang masih harus kita jalani bersama saat ini. Nah, tapi tema kita hari ini mau mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan, kita memiliki Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang juga menyebut dirinya sebagai roti hidup. Nah, roti hidup dalam tradisi bangsa Israel adalah sebuah simbol yang sangat kuat, simbol akan kehadiran dan penyertaan Tuhan ketika mereka sedang menjalani sebuah perjalanan eksodus keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Ketika Tuhan Allah hadir lewat pemeliharaannya berupa makanan, salah satunya lewat yang disebut dengan nama mana. Ya, inilah roti hidup buat bangsa Israel. Tapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup. Iyalah, hanya Kristus sajalah yang memelihara, yang menghidupkan umatnya. Ini akan kita hayati bersama apa maknanya kalau kita percaya bahwa Kristus adalah sang roti hidup dan bagaimana kita menyambutnya dalam hidup kita setiap hari. Dengarlah kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Dengarlah kata Yesus, ku berikan air hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan haus lagi. Firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 12 berkata demikian. Oleh karena namamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa kami yang di sorga, kembali kami datang di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan kami sangat bersyukur pada saat ini, di mana karena anugerah-Mu lah kami bisa berkumpul bersama-sama di kebaktian online ini. Kami mau mengaku dosa-dosa dan kesalahan kami pada saat ini. Ya Tuhan, ampunilah kami atas perbuatan kami atau perkataan kami yang terkadang melukai hati sama keluarga, sama saudara dan teman-teman maupun rekan kami. Di dalam pengakuan dosa ini, tolonglah kami agar kami bisa membuka hati, pikiran kami, agar Engkau pimpin, agar hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kasih sayang-Mu
perlindunganku. Di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku. Di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saudara yang kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Yohanes 1:17 ayat 3 berbunyi demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita saling membeli salam damai pada orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita yang ada di rumah. Mari kita ucapkan salam damai, damai Kristus besertamu. Pecahkanlah roti hayat, bagai di tasik dulu kau buat. Kau kerinduanku, ya Tuhanku. Cari dalam sabdamu, oh
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kini tiba waktunya kami akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami, menganugerahkan hikmat pengertian, agar kami bukan hanya boleh menjadi para pendengar, tetapi terutama para pelaku firman. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 4. Dilanjutkan ayat 9 sampai 15. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali bersih daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang bersisik, halus seperti embun beku di bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan kirimkan perbekalan pada mereka. Tuhan mengirimkan perbekalan dengan melimpah. Dia memerintahkan awan dari atas dan memerintahkan membuka pintu-pintu langit. Dia turunkan hujan mana untuk dimakan, memberi mereka air dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan kirimkan perbekalan pada mereka. Tuhan mengirimkan perbekalan dengan
Bacaan kedua diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus berdasarkan kesaksian dari Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat ke-35. Yohanes 6 ayat 24 sampai dengan ayat ke-35 yang berbunyi demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya,
tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarnya dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda suka mengikuti berita-berita di sosial media, di berbagai channel berita digital, maka sekitar 3 bulan lalu ada satu berita yang cukup membuat heboh ya di jagat netizen di Indonesia, khususnya Jakarta dan sekitarnya. Nah, berita ini bukan tentang vaksin apa yang paling manjur, bukan tentang keampuhan obat tertentu untuk mengobati COVID-19, tapi sebuah berita tentang adanya atau munculnya siluman babi ngepet. Ya, Anda nggak salah dengar, tentang babi ngepet. Coba bayangkan saudara. Isunya adalah di satu daerah di pinggiran Jakarta, warga melihat atau menyaksikan munculnya mencurigai adanya siluman babi ngepet yang mencuri uang warga. Dan warga kemudian curiga pada mereka yang kelihatannya tidak pernah meninggalkan rumah, tapi kok kelihatannya ya malah tambah kaya ya. Nah, hati-hati tuh, Anda yang work from home, yang kerja dari rumah, mungkin yang trading atau bisnis online, nanti Anda disangka punya babi ngepet ya. Nah, kemudian muncullah seorang tokoh agama setempat yang mengklaim dia sudah menangkap si babi ngepet itu. Maka berbondong-bondonglah warga dari kampung situ, dari daerah sekitarnya, bahkan dari tempat yang agak jauh, ingin melihat, penasaran seperti apa babi ngepet itu. Biarpun untuk melihatnya mereka dipungut biaya, harus bayar. Nah, sampai tiba-tiba satu hari matilah si babi, wafat, ya, dimakamkan. Dan makamnya tetap mengundang kerumunan warga yang penasaran. Tetap bayar. Sehingga kemudian turun tanganlah polisi. Ya, cuma di negara kita tercinta ini polisi harus turun tangan mengurusi soal babi ngepet. Polisi melakukan penggalian makam si babi ngepet ini dan ternyata ditemukan yang dikubur ya hanya seekor babi biasa. Maka polisi kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut dan tidak berapa lama kemudian terungkap bahwa dalangnya ya si tokoh agama itu yang memang sengaja menyebar isu tentang babi ngepet ini, kemudian dia membeli sendiri seekor babi secara online, cuma 900.000 saudara-saudara, murah juga ya. Dan kemudian dia yang melepaskannya, karena tahu babi ini akan kembali ke tempat dia dilepaskan, dan menangkapnya. Apa tujuannya? Tujuannya untuk meningkatkan pamornya di antara warga sekitar, dan tentu mendapat keuntungan finansial. Apa yang menarik sih dari cerita ini? Ya, yaitu bahwa di zaman modern ini di lokasi yang tidak terlampau jauh, hanya berapa puluh kilometer dari sini, hanya sangat dekat dengan ibu kota, bahkan di lokasi itu ada juga, di daerah situ ada juga universitas paling terkenal di Indonesia. Tapi soal babi ngepet ini masih menjadi sesuatu yang mengundang penasaran dan perhatian masyarakat. Dan bahkan yang lebih luar biasa lagi, ini terjadi di tengah-tengah pandemi yang belum selesai sampai hari ini. Ya, di mana masih banyak orang, kalau Anda membaca di mana-mana akan temukan, masih ada cukup banyak persentase orang di Indonesia ini yang tidak percaya dengan keberadaan atau adanya pandemi COVID-19.
Yang karenanya mereka juga tidak mau taat prokes, tidak mau mengenakan masker, tidak merasa perlu divaksin dengan berbagai alasan yang non medis. Ya kalau memang karena alasan medis tidak bisa divaksin, ya itu soal lain. Tapi karena misalnya ini bertentangan dengan keyakinan imanku, ya atau bahwa vaksin ini, pandemi ini semua cuma teori konspirasi sekelompok pihak yang ingin memperoleh keuntungan atau menjajah bangsa kita. Atau bahwa ini bertentangan dengan kebebasan pribadiku. Ya, kenapa aku harus nurut dibungkam-bungkam mulutnya dengan masker? Biarpun di Indonesia sudah lebih, sampai hari ini lebih dari 3 juta orang yang terpapar sejak Maret 2020. Lebih dari 500.000 yang masih dirawat. Dan lebih dari 81.000 orang yang sudah meninggal dunia yang tercatat resmi. Maka kita perlu bertanya sebetulnya, mengapa dalam situasi seperti ini orang justru lebih percaya, lebih penasaran, lebih tertarik dengan soal babi ngepet daripada COVID-19. Mengapa juga masih banyak orang yang ngotot mengedepankan ego dan kepentingannya sendiri tanpa peduli dengan keadaan pandemi yang terjadi. Nah, barangkali pertama karena kita ini lebih manusia, kita juga, mungkin juga saudara dan saya lebih terpuaskan rasa ingin tahunya, curiosity-nya dengan hal-hal yang sensasional, yang tidak biasa, yang luar biasa, daripada hal yang biasa-biasa saja. Soal-soal supranatural, babi ngepet, ya, teori konspirasi tentang COVID-19, daripada fakta bahwa rumah sakit kita kewalahan. Para tenaga kesehatan, dokter, perawat bertumbangan. Dan sementara itu, di sisi lain, barangkali juga manusia, dan tentunya tidak lepas saya dan saudara mungkin, kita cenderung lebih suka cari selamat sendiri. Bagaimana saya bisa memenuhi kepentingan sendiri, akan kalau perlu keuntungan saya sendiri. Yang penting saya, keluarga saya punya cadangan obat, entah kita sakit atau tidak. Kan tidak ada larangan untuk membeli. Saya membeli dengan sah. Biarpun dengan harga mahal saya bayar. Saya tidak mencuri. Lalu apa yang salah dari hal itu? Tidak wajib juga. Kan saya divaksin. Tidak ada larangan, tidak ada aturan yang bisa menghalangi saya untuk tidak divaksin misalnya. Toh kalau sakit saya yang tanggung sendiri. Itu hak saya. Itu yang sering menjadi pembelaan orang. Baik di negara kita, tapi juga di berbagai belahan dunia lain. Namun saudara-saudara, kalau orang menganggap itu sebagai haknya, tidak melanggar aturan apapun juga. Bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai murid dari Tuhan Yesus Kristus? Nah, bacaan kita hari ini dari Yohanes pasal 6, kita menemukan bahwa Yesus menjumpai atau sebetulnya dia dicari oleh banyak orang. Dan orang banyak ini bukan baru sekali ini berjumpa dengan Yesus. Kalau kita baca dari Yohanes pasal 6 ayat 1, mereka sebelumnya adalah orang-orang yang berkumpul bersama dengannya dan yang kemudian diberi makan oleh Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya. Mujizat yang luar biasa. Dan barangkali saya menduga ini yang membuat mereka kemudian jadi penasaran dan kembali mencari kemana itu Yesus yang membuat banyak mujizat itu. Nah, saya punya dugaan bahwa mereka penasaran, ingin tahu, oh kalau kemarin Yesus bisa memberi makan kita yang begitu banyak hanya dengan sedikit makanan, kira-kira mujizat apa lagi yang akan ia buat? Hal hebat lagi apa yang akan dia lakukan? Mereka ingin terpuaskan rasa penasarannya. Hingga kemudian ketika Yesus bicara tentang roti hidup, mereka sebagai orang Israel langsung nyambung, langsung connect dengan mana makanan yang diterima oleh nenek moyang mereka, bangsa Israel ketika melakukan perjalanan keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, Exodus. Seakan-akan mereka bertanya kepada Yesus, nenek moyang kami diberi makan roti dari langit oleh Allah. Nah, roti macam apa yang kau janjikan ini? Yang kau sebut dengan roti hidup ini? Lebih hebat bagaimana? Dibanding mana itu? Perhatikan bahwa mereka hanya ingin dipuaskan rasa penasarannya. Namun, agaknya Yesus bisa membaca apa yang ada di pikiran mereka. Maka kemudian ia mengajak mereka, bahkan menantang mereka untuk tidak mengarahkan hati mencari makanan yang dapat binasa.
melainkan yang kekal. Di ayat 27 disebut demikian. Apa maksudnya, saudara? Dan ini akan kita renungkan. Yang pertama, yaitu agar mereka dan kita juga mengarahkan hati bukan sekedar pada mujizat, tetapi pada siapa yang membuat mujizat itu. Ingat, mujizat bukan tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia ini. Tapi mujizat hanyalah salah satu alat bagi Yesus untuk bisa menyatakan kasih Allah, kerajaan Allah. Yesus datang ke dunia untuk mengajak kita masuk dalam relasi dengannya, sang roti hidup itu sendiri. Nah, apa artinya? Hidup dalam relasi dengan Kristus, sang roti hidup, artinya sungguh-sungguh menyandarkan hidup pada kuasa dan pemeliharaannya. Sekalipun kita mungkin tidak selalu bisa mengerti dan memahami sepenuhnya kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin apa yang kita minta atau doakan tidak selalu terwujud. Namun kita percaya bahwa Ia, sang roti hidup, akan memberikan yang terbaik. Nah, saudara yang kasih Tuhan, masalahnya adalah tantangan besar di zaman kita ini membangun sebuah relasi yang sungguh. Relasi yang di dalamnya ada kesetiaan, ketulusan, bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena sekarang kita hidup dalam dunia yang punya dan menawarkan begitu banyak pilihan. Kalau kita tidak suka dengan satu hal, kita tinggal meninggalkannya dan mengambil pilihan yang lain. Kita tinggal geser, pindah, cari yang lain. Contohnya, kalau dulu ya, zaman saya masih kecil, mungkin zaman Bapak Ibu apalagi, saluran televisi itu tidak banyak. Hanya ada satu dulu, televisi Republik Indonesia. Suka tidak suka, kalau Anda mau nonton TV ya harus nonton. Sampai dulu saya pun harus nonton misalnya acara-acara seperti kelompok pencapir, kelompok petani, pembaca, dan akhirnya saya lupa sampai sekarang ya. Ya waktu Presiden Soeharto memberikan wejangan kepada para petani misalnya. Ya suka tidak suka ya semua harus diikutin kalau Anda mau nonton TV. Kalau sekarang ada puluhan channel televisi. Apalagi kalau Anda menggunakan YouTube. Ada ribuan, puluhan ribu channel. Tinggal pilih. Demikian juga kalau kita beribadah secara online. Banyak pilihan. Saya mau cari yang pujiannya bagus. Gereja A, channel A. Oh, pujian selesai, saya mau mencari khotbah yang segar, yang lucu. Gereja B, channel B. Oh, atau saya ingin mencari khotbah dengan pengajaran yang tegas. Gereja C, channel C. Dengan gampangnya kita berpindah-pindah. Bahkan bukan hanya dalam sekedar urusan nonton TV atau melihat YouTube. Barangkali dalam urusan relasi dengan sesama itu juga terjadi. Dengan mudahnya kita bergonta-ganti relasi. Suami istri yang mulai merasa, hidup pernikahan saya sudah kering, sudah bosan, tidak mesra lagi, dingin, tidak ada menarik-nariknya lagi. Ya sudah, ganti saja pasangannya. Tidak cocok. Ketidakcocokan yang tidak bisa diselesaikan. Itu alasannya. Semudah itu, seringan itu. Bahkan jangan-jangan itu juga yang terjadi dalam relasi kita dengan Tuhan. Sepanjang Tuhan kita rasa, wah kita ini diberkati begitu hebat. Kita setia kepadanya. Tapi ketika kita dalam kesulitan, kesusahan, seakan-akan Tuhan tidak ada bersama dengan kita, kita abaikan Tuhan dan kehendak-Nya. Hidup dalam relasi yang penuh dan utuh dengan Tuhan tidak mudah, saudara. Tetapi itu yang sudah Yesus Kristus lakukan. Ketika Ia mau hadir, bahkan mati demi kita, ketika kita masih berdosa. Maka maukah kita juga hidup dalam relasi yang erat dalam kesetiaan kepadanya. Yang kedua, saudara, mengarahkan hati kepada sang roti hidup, berarti hidup meneladani sang roti hidup itu, Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus yang bagaimana? Yang mengarahkan hatinya pada dunia yang dikasihinya. Itu yang dikatakan di dalam bacaan kita. Di ayat 33 dikatakan, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Roti hidup yang tidak mempertahankan kepentingan keinginannya sendiri, tapi rela memberi diri dipecah-pecahkan demi dunia yang dikasihinya ini.
Itulah panggilan kita semua juga. Dan bagaimana kita bisa melakukannya di masa kini? Banyak hal, saudara-saudara. Tidak menyebarkan berita hoaks tentang pandemi ya. Sebelum Anda mencet tombol share, forward, pikir dulu. Melaksanakan protokol kesehatan, sekalipun kita merasa diri kita sehat. Mengikuti vaksinasi. Tidak menimbun apapun yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi ini. Obat, peralatan medis yang dibutuhkan, yang kita tidak butuh, tapi mungkin dibutuhkan orang lain. Bicara tentang mana, kita ingat, waktu bangsa Israel diberikan mana oleh Allah, mereka diberi perintah yang sangat jelas. Ambillah secukupnya untuk dirimu hari ini. Ketika ada yang mau mengambil lebih, menimbun, maka besoknya mana yang ditimbun itu akan busuk dan tidak berguna. Singkatnya, mengarahkan hati pada Sang Roti Hidup berarti adalah memanggil kita untuk melakukan apa yang terbaik bagi kehidupan bersama. Mencari apa yang baik bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 24, Filipi 2 ayat 4. Akan sekalipun mungkin kita tidak diwajibkan melakukannya, kita berhak untuk tidak melakukan. Tetapi apabila ada hal yang baik dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, maka kita dipanggil untuk mengupayakannya sebaik-baiknya. Umat yang dikasih Tuhan, saudara yang terkasih, mari kita arahkan hati kita, hidup kita kepada Kristus Sang Roti Hidup yang telah memberi hidupnya kepada dunia, memberikan tubuhnya dipecah-pecahkan untuk keselamatan dunia. Maka mari kita meneladaninya dalam relasi dengannya, dan kita mengarahkan hati juga kepada dunia, pada sesama kita, kepada dunia yang dikasihi Tuhan ini. Kita membangun hidup bersama dengan kasih Kristus, Sang Roti Hidup itu. Tuhan memberkati selalu. Ku dapat dalam Yesus.
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan akan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bersama kita pada ibadah ini sudah hadir Penatua Yeni. Penatua Yeni pada tanggal 17 Juli yang lalu dalam persidangan Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur telah menyelesaikan pelayanannya sebagai anggota BPMK Jakarta Timur. Maka dengan demikian, pelayanannya sebagai penatua di GKI Gading Indah juga berakhir. Nah, untuk itu, Majelis Jemaat diwakili oleh Sekretaris Umum, Penatua Daniel akan menyampaikan ucapan terima kasihnya. Ya, kepada Penatua Yeni, saya mewakili Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengucapkan terima kasih kepada Penatua Yeni atas pelayanan Ibu sebagai penatua dengan masa pelayanan 22 Maret 2015 di GKI Gading Indah, kemudian dilanjutkan BPMK masa pelayanan 2015 sampai 2018, kemudian BPMK dengan masa pelayanan 2018 sampai 2021. Piagam ini nanti akan diserahkan kepada Bu Yeni, diantarkan kepada Bu Yeni. Terima kasih, Bu. Ya, saya kasih Tuhan, biasanya acara ini kita lakukan dalam ibadah kita, tetapi dengan situasi yang ada, maka hari ini harus dilakukan secara online. Karena itu saya mau memberi kesempatan barangkali Penatua Yeni atau Ibu Yeni mau menyampaikan sedikit kepada kata-kata atau ucapan kepada jemaat yang dikasih Tuhan. Silakan, Bu Yeni. Baik, terima kasih Pak Setira. Bersyukur kepada Tuhan karena boleh ikut ambil bagian dalam melayani melalui kepenatuaan di GKI Gading Indah. Dan dengan berakhirnya kepenatuan ini tentu tidak mengakhiri juga pelayanan kita bersama. Oleh karena itu mari kita terus melanjutkan pelayanan kita di berbagai bidang yang bisa kita ikut ambil bagian, terutama di dalam kondisi pandemik saat ini. Terima kasih, selamat melayani. Demikian saudara-saudara, Majelis Jemaat sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Yeni, dan kita semua percaya biarpun tidak lagi berjabatan penatua, Ibu Yeni akan tetap melayani bersama dengan kita di gereja Tuhan ini. Tuhan memberkati Ibu Yeni dalam pelayanan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua sebagai tubuh Kristus yang esa. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Ya Bapa Surgawi, pada hari ini kami mau berdoa. Kami mau menyerahkan diri kami. Kami mau belajar percaya dan mempercayakan diri dan hidup kami pada Yesus Kristus Sang Roti Hidup. Sehingga kami boleh terus hidup dalam relasi yang erat dengan Kristus, yang akan terus membimbing dan menguatkan kami. Bahkan ketika kami lemah, ketika kami hampir kehilangan pegangan, ketika kami merasa tidak berdaya. Tetapi kami percaya Kristus Sang Roti Hidup akan terus menguatkan kami, memberikan kami kekuatan melewati setiap hari yang boleh kami jalani. Dan juga biarlah dengan percaya dan mempercayakan diri pada Sang Roti Hidup, kami juga dimampukan, kami dilayakkan untuk berbagi dengan orang-orang di sekitar kami, untuk juga turut memecah roti bagi mereka yang ada di sekitar kami, khususnya mereka yang sedang membutuhkan bantuan di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah dengan demikian, kami tidak hanya mencari kepentingan kami, keselamatan kami sendiri, keinginan, kemauan, bahkan keuntungan kami sendiri, tapi kami mau berjuang melakukan apa yang baik untuk kebaikan dan kehidupan bersama.
Kami berdoa untuk para pemimpin kami yang harus mengambil keputusan-keputusan penting, bahkan mungkin tidak populer di tengah situasi pandemi ini. Anugerahkan hikmat, keberanian, keteguhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang harus bergumul karena pandemi, mereka yang mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang harus dirawat, harus menjalani isolasi, atau mungkin anggota keluarganya juga mengalami berbagai kesulitan. Berikan kekuatan yang lebih, berikan apa yang baik, cukupkan yang dibutuhkan, pakai kami juga untuk boleh berkarya bekerja. Dan kuatkan kami di tengah segala pergumulan hidup kami, baik pergumulan ekonomi, pergumulan karena masalah-masalah kesehatan, pergumulan akan studi anak-anak kami, pergumulan dalam relasi antar anggota keluarga. Biarlah dalam segalanya Sang Roti Hidup itu yang terus menguatkan kami, memberikan kehidupan kepada kami. Kami mau serahkan doa kami ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang juga sudah mengajarkan kami untuk bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 44 ayat 9. Karena Allah, kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai, dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah kembali. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
puji syukur kami panjatkan padamu, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah dan berikanlah damai sejahtera-Mu kepada kami pada saat ini. Tuhan, tolong kami agar diberikan hikmat-Mu, agar kami dapat mempersembahkan tubuh dan pikiran kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, pakailah setiap majelis agar melalui persembahan ini, majelis dapat mempergunakan persembahan ini untuk memperlebar kerajaan-Mu dan bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Umat dan dikasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 haleluya.